Di video ini kita akan mencoba menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan operator di dalam bahasa pemrograman. Jadi operator itu merupakan simbol atau karakter yang merepresentasikan suatu aksi matematis, logika, ataupun suatu proses tertentu. Ada banyak sekali jenis-jenis operator yang ada di dalam bahasa pemrograman, ya namun beberapa operator kategorinya itu bisa kita bagi menjadi 4 bagian, ya yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah operator assignment, yang kedua ada operator aritmatika, yang ketiga ada operator perbandingan atau comparison, dan yang ketiga adalah operator logika. Yang pertama kita akan membahas tentang operator assignment. Ini sudah kita gunakan ya dari contoh-contoh video sebelumnya, di mana operator ini disimbolkan dengan tanda sama dengan. Dan ingat, sama dengannya itu hanya satu kali. Karena ketika kita berikan dua kali, itu nanti akan memberikan nilai yang berbeda. Akan menandakan sebagai operator yang berbeda. Jadi ingat, ketika kita panggil sebuah variabel dan kita letakkan tanda sama dengan dan dilanjutkan dengan sebuah nilai, artinya kita melakukan proses inisialisasi nilai. Ya, inisialisasi sebuah variabel. Ya, saat kita membaca ini artinya kita membuat sebuah variabel dan isikan variabel tersebut, ya assignkan variabel tersebut dengan nilai 14. Sesimpel itu. Selanjutnya ada operator aritmatika atau operator matematika. Ya ini mungkin teman-teman udah pada banyak tahu ya. Dari simbolnya ini sangat umum kita gunakan ya. Untuk tambah kita gunakan tanda plus, kurang kita tanda minus. Nah, untuk kali mungkin sedikit berbeda ya. Kita tidak lagi menggunakan tanda X ya seperti kita mungkin tulis di buku. Kalau di komputer ketika kita ingin melakukan perkalian, kita menggunakan tanda bintang. Kalau untuk bagi kita menggunakan tanda slash. Ya. Untuk mencari sisa bagi kita gunakan tanda persen. Untuk mencari pangkat kita gunakan tanda bintang sebanyak 2 kali. Dan untuk pembagian bulat kita gunakan tanda slash sebanyak 2 kali. Nah, karena di sini ada 7 buah, mungkin kita bisa langsung contohkan saja di idle. Jadi misalkan kita bisa langsung bikin seperti ini. Misalkan kita supply aja dua inputan, A sama dengan 10, B sama dengan 2. Ya, ketika kita ingin menggunakan operator tambah, kita bisa bikin langsung seperti ini. A ditambah B 12, A dikurang B, ini masih simple. Ya, kita bisa lakukan perkalian. Ya, 20, kita lakukan pembagian, harusnya hasilnya adalah 5,0. Ya, karena dia pembagian, Python langsung mendefinisikannya sebagai sebuah plot. Karena ada kemungkinan kalau untuk pembagian itu cenderung kebanyakan adalah dalam bentuk desimal. Ya, selanjutnya itu ada yang namanya sisa bagi. Sisa bagi kita bisa gunakan persen. Sisa bagi itu maksudnya adalah untuk mencari dari proses pembagian dari A dan B, kira-kira sisanya berapa. 10 dibagi 2 itu sisa baginya kan 0. Tentunya kita akan mendapatkan nilai 0 karena dia habis dibagi. Ya, 10 itu habis dibagi dengan 2. Tentunya nanti berbeda kalau saya bikin 11 langsung seperti ini ya, tanpa buat inisialisasi variabel biar lebih cepat. Tentunya kalau 11 kita bagi 2 kan akan sisa 1. Tentunya nanti di sini akan menghasilkan nilai 1. Ya, kalau 12 kan habis dibagi 2. Tentunya jadinya 0. Ya. Atau misalkan kita bikin lagi 8 dengan 3. 83 itu kan sisanya kalau kita bagi adalah 2. Ya, karena dia hanya bisa dibagi sampai 6. Ya, sehingga dapatnya adalah 2. Ya, sedangkan untuk kebalikannya itu ada tanda pembagian bulat. Kalau saya bikin 8, tanda slashnya 2 kali, 3. Yang dia dapatkan adalah pembagian bulatnya itu berapa. Dalam hal ini adalah dia kan hanya bisa sampai 2 saja, menghasilkan nilai 6. Yang didapatkan adalah juga 2. Atau misalkan tadi 11, pembagian bulatnya adalah 2, berarti dia hanya bisa sampai 5. Ya, dia tidak melihat sisa baginya, dia melihat dia itu bisanya dibagi sampai berapa pembagian bulatnya. Ya, jadi memang kebalikan dari tanda modulus yang ada di sini. Dan terakhir itu ada yang namanya simbol untuk mencari pangkat. Kita bisa gunakan misalkan 2 pangkat 3.
kita bisa definisikan seperti ini, 2 pangkat 3. Ya, artinya nanti kita akan mendapatkan nilai 8. Ya, 3 dipangkat 3. Sorry, 3 pangkat 3. Ya, 27. Ya, jadi seperti itu adalah contoh-contoh dari yang namanya operator aritmatika atau kita sebut juga dengan nama operator matematika. Next, ada juga yang namanya operator perbandingan atau comparison operators. Operator ini merupakan ya operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai atau variabel. Dan pada akhirnya dia akan menghasilkan dua kemungkinan saja dalam bentuk tipe data boolean. Itu kalau nggak dia true, dia akan menghasilkan nilai false. Nah, operator-operatornya yang bisa digunakan adalah tanda sama dengan dua kali. Ya, terus kemudian untuk mengecek tidak sama dengan adalah tanda seru dan dilanjutkan dengan tanda sama dengan. Ya, mungkin berbeda kalau kita pakai kertas ya, saat belajar matematika mungkin ada tanda sama dengan kita coret, namun simbol tersebut kan tidak ada. Ya, sehingga kita ganti dengan simbol seperti ini. Untuk ini tentunya udah pada tahu lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan lebih kecil sama dengan. Nah, mungkin kita bisa langsung contohkan lagi. Ya, ingat ya, hasilnya akan selalu dalam bentuk boolean. A sama dengan 10, kita gunakan seperti yang tadi aja, 2. Ketika saya set seperti ini, ya. Maksudnya A sama dengan B ini adalah kita ingin mengecek apakah A nilainya sama nggak dengan B. Kalau kita bertanya seperti itu kan tentunya jawabannya iya atau tidak. Nah, begitulah cara kerja dari comparison operatornya. Ya, jawabannya tidak karena 10 tidak sama dengan 2. Selanjutnya, apakah A tidak sama dengan B? Tentunya jawabannya adalah true, benar. A 10 itu tidak sama dengan 2. Selanjutnya ada A lebih besar dari B. Apakah 10 lebih besar dari 2? Jawabannya true. Apakah A lebih besar sama dengan B? Jawabannya juga tidak. Tentu jawabannya adalah juga true ya. Dan berbeda kalau misalkan seperti ini, mungkin ada yang masih belum paham terkait dengan lebih besar dan lebih besar sama dengan. Kalau saya set A sama dengan 10, B sama dengan 10. Kalau kita set A sama dengan A lebih besar, apakah A lebih besar dari B? Jawabannya masih false. Namun ketika kita set A lebih besar sama dengan B, jawabannya adalah true. Ya. Kalau tadi kan apakah 10 lebih besar dari 10? Kan tentu jawabannya tidak, dia itu sama. Ya. Namun kalau di sini apakah 10 lebih besar sama dengan 10 sehingga 10-nya juga masuk hitungan. Tentunya di sini hasilnya adalah true. Dan begitu juga dengan kebalikannya, yaitu apakah saya balikan lagi B sama dengan 2. Apakah 10 lebih kecil dari 2? Jawabannya false. Apakah 10 lebih kecil sama dengan 2? Jawabannya juga false. Ya. Dan kalau kita set B sama dengan 10, apakah 10 lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya juga menjadi true, sama seperti yang ada di sini. Ya, itu adalah yang namanya comparison operator. Nah, ini nanti ya perlu dipahami baik-baik karena kita nanti akan gunakan kembali saat kita masuk ke pembahasan tentang yang namanya percabangan. Oke, terakhir pembahasan tentang operator yaitu adalah terkait dengan yang namanya operator logika. Ini adalah operator yang digunakan untuk mengkombinasikan dua atau lebih ekspresi. Dia juga akan menghasilkan nilai dalam bentuk boolean, true atau false. Nah, di beberapa bahasa pemrograman, ya, N itu biasanya disimbolkan dengan tanda dan seperti ini. Ya, dan OR itu akan disimbolkan dengan tanda garis lurus vertikal seperti ini. Ya. Untuk ekspresinya ketika kita bandingkan dengan AND, OR ataupun NOT, ya, kita bisa melihat tabel logika yang mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah pelajari, di mana ketika ada true dan true akan menghasilkan true, true or true, tentunya jawabannya true, true and false karena ada salah satu yang false akan menghasilkan false, true or false karena ada salah satunya or itu akan menghasilkan true. Ya, kalau false dan true tentunya kebalikannya, kalau or true, sedangkan kalau and itu masih false karena dia harus dua-duanya true.
Sedangkan kalau A-nya false, B-nya false, N akan menghasilkan nilai false dan si OR akan menghasilkan nilai false. Ya, jadi harus diingat-ingat lagi adalah tabel logika seperti yang ada di sini. Nah, apakah sama saat kita jalankan di idle? Kita akan coba. Ya. Nah, biasanya kalau tadi kita mencoba perbandingan ya, hanya satu ekspresi saja. Apakah A sama dengan B? A apakah lebih besar dari B? Itu adalah satu ekspresi. Namun ketika kita punya dua buah ekspresi, misalkan apakah jenis kelaminnya sama dengan, mungkin saya set dulu misalkan laki-laki, umurnya sama dengan 20. Ya, kita bisa mengecek apakah jenis kelaminnya sama dengan perempuan misalkan, and umurnya apakah lebih besar sama dengan 18. Nah, ini ada dua buah ekspresi yang dapat kita gunakan ya dengan menggunakan operator perbandingan. Namun ketika ini menjadi syarat ya yang untuk kita lakukan perbandingan. Ya, atau misalkan di sini 18 maka hasilnya adalah false. Ya, karena di sini nilainya false. L itu apakah dia sama dengan P, kan jawabannya false. Jadi ketika kita udah melihat ini ada N di dalamnya, ya tentunya jawabannya pasti udah false, nggak perlu lagi kita lirik yang di sini. Namun kalau misalkan saya ganti jenis kelamin sama dengan P, or umur lebih besar sama dengan 18, maka jawabannya adalah true. Kenapa true? Karena walaupun ini false, ya, umur lebih besar sama dengan 18, ini kan 20 lebih besar sama dengan 18. Ini menghasilkan true. Dan kalau kita perhatikan di sini, ketika false ketemu true, ya, maka dia menghasilkan yang namanya true. Ya. Atau mungkin di kehidupan sehari-hari, misalkan kalian suka menggunakan sosial media, ada yang namanya username. Jadi harus pandai-pandai melihat ya kebutuhan kita kapan harus menggunakan yang namanya N, kapan harus menggunakan yang namanya OR. Username misalkan admin. Password sama dengan 123 456. Seperti yang kita ketahui bahwa saat menggunakan sosial media, kita harus mensuplai kedua buah inputan ini dan dua-duanya harus benar. Artinya apa? Artinya kita menggunakan N. Dua-duanya harus bernilai true. Apakah username-nya sama dengan admin, and password sama dengan 123456. Ya, jawabannya true. Kalau true nanti kita bisa arahkan dia ke halaman dashboard, ke halaman profil dan lain sebagainya. Namun ketika kita salah satu saja salah, itu ya, misalkan kita tahu ya username-nya apa, namun kita cuma mendebak-debak nih. Misalkan kita mau hack nih. Ya, kita isikan misalkan 99999. Ya, kita random aja. Tentunya jawabannya false dan kita balik lagi nih, username password salah. Ya, tapi kalau kalian nggak tahu cara kerja dari operator logika yang baik ya, tentunya jadinya seperti ini nanti. Or password, kita tahu username-nya admin, tapi kita sembarangan aja gitu. Sorry. Username sama dengan admin, or password sama dengan misalkan sembarangan. Tentunya juga jadi true. Kita bisa masuk ke datanya si admin. Kita bisa ganti profilnya. Ya, tentunya di sini ya kita nggak pengen ini terjadi. Dan terakhir itu untuk operator logika ada yang namanya not. Nah, ini adalah hanya negasinya aja ya, kebalikan dari nilai boolean yang sudah ada di dalam variabel. Kalau kita punya misalkan A sama dengan true, kalau kita bikin B sama dengan not A, jawabannya B adalah tentunya nilainya adalah false, ya, kebalikan. Dan begitu juga harusnya sebaliknya. Kalau misalkan
Saya bikin B sama dengan not A. Saya print. Ya, jadinya sekarang balik true. Yang jadi false kita balikin lagi jadi true. Ya, untuk menegasikan nilai boolean yang ada di dalam sebuah variabel. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan ya keempat jenis operator yang ada di bahasa pemrograman Python ataupun di bahasa pemrograman secara general. Ya, terima kasih. Next, kita akan coba membahas tentang yang namanya fungsi input dan output di bahasa pemrograman Python. Terima kasih.